Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada beberapa ragam statistik. Ada yang namanya statistik deskriptif, ada yang namanya statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang diperuntukkan atau dipergunakan untuk menganalisis data penelitian deskriptif. Sedangkan statistik inferensial nantinya akan digunakan untuk menganalisis data dari penelitian korelasional, penelitian komparatif, penelitian ex post facto, dan penelitian eksperimen. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan fokus terlebih dahulu untuk membahas tentang statistik deskriptif. Mari kita bahas secara detail apa itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu adalah statistik yang nantinya akan kita gunakan ya ketika kita harus menganalisis penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian yang sifatnya deskriptif itu penelitian yang seperti apa? Itu adalah penelitian yang penelitian tersebut hanya sebatas menjelaskan kondisi suatu variabel yang ada pada partisipan penelitian. Sebagai contoh, ada seorang peneliti melakukan penelitian ya, melakukan penelitian dengan judul Mindfulness Mahasiswa Untak Surabaya. Maka penelitian yang seperti ini adalah penelitian yang nantinya akan melaporkan bagaimana kondisi mindfulness mahasiswa Untak Surabaya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang sifatnya nanti hanya akan menjelaskan apa yang akan dijelaskan. Yang akan dijelaskan adalah bagaimana kondisi mindfulness yang ada pada mahasiswa Untak Surabaya. Berapa yang mindfulness-nya rendah sekali? Berapa yang mindfulness-nya rendah? Berapa orang yang mindfulness-nya sedang? Berapa orang yang mindfulness-nya tinggi? Dan berapa orang yang mindfulness-nya tinggi sekali? Nah, itu yang nanti akan dijelaskan melalui statistik deskriptif. Yang paling gampang untuk melihat apakah penelitian itu sifatnya deskriptif ataukah korelasional, komparatif, eksperimen atau ex post facto, biasanya bisa dilihat dari redaksi judulnya. Pada penelitian deskriptif, umumnya tidak ada kata hubungan di dalam judul, tidak ada kata hubungan atau korelasi di dalam judul, tidak ada kata perbedaan atau komparasi di dalam judul, tidak ada kata pengaruh di dalam judul. Seperti ini contohnya.
Di sini hanya ada mindfulness mahasiswa Untak Surabaya. Dan umumnya penelitian deskriptif biasanya hanya sebatas satu variabel. Meskipun tidak menutup kemungkinan penelitian deskriptif dengan lebih dari satu variabel. Baik, sekarang kita akan kupas lebih detail lagi tentang statistik deskriptif. Jadi apa yang akan nanti dijelaskan atau dianalisis di dalam statistik deskriptif? Dalam penelitian yang sifatnya deskriptif seperti ini, melalui statistik deskriptif, nanti kita akan mencari beberapa hal. Jadi yang akan dianalisis, dilaporkan dalam penelitian deskriptif, yang dianalisis menggunakan statistik deskriptif itu akan terkait dengan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi ini terkait dengan berapa jumlah mahasiswa, berapa jumlah partisipan, itu namanya frekuensi. Misalnya ini sebagai contoh. Sebagai contoh, yang dari Fakultas Ekonomi, frekuensinya berarti ada 100 orang. Yang dari Ilmu Sosial dan Politik ada 50 orang. Kemudian yang kedua, yang biasanya dilaporkan dari hasil analisis deskriptif adalah prosentase. Yang dari Fakultas Ekonomi 100 orang atau 22,22%. Yang dari Ilmu Sosial Politik 50 orang atau 11,11%. Jadi yang nanti akan kita cari di statistik deskriptif itu ada yang pertama adalah frekuensi, yang kedua adalah terkait dengan prosentase. Kemudian kita biasanya juga akan melaporkan terkait dengan mean. Teman-teman tentu ingat di dalam matematika dulu ya selalu diajarkan apa yang disebut dengan tendensi sentral itu ada mean, median, modus. Mean rata-rata, bagaimana kita mencari skor rata-rata, itu nanti biasanya dilaporkan. Kemudian di dalam statistik deskriptif nanti ada modus. Modus adalah skor yang paling banyak diperoleh oleh partisipan. Sebagai contoh, kalau di sini kita lihat yang paling banyak partisipan itu mendapatkan skor dalam kategori sedang. Sedang ini ada 100 frekuensi ya, ada 191 orang. Ini adalah skor yang paling banyak muncul. Maka bisa kita katakan modusnya, modenya, kebanyakan partisipan mendapatkan skor dalam kategori sedang. Kemudian nanti yang dilaporkan di dalam statistik deskriptif juga ada yang disebut dengan standar deviasi. Ada yang disebut dengan standar deviasi. Nah, bagaimana nanti cara kita mendapatkan skor frekuensi, mendapatkan skor prosentase, mendapatkan grafik seperti ini, mendapatkan skor mean, mendapatkan skor standar deviasi, dan bagaimana caranya kita membuat kategori seperti ini, di mana skor rendah bergerak 1 sampai 26, 27 sampai 34 itu rendah. Ini skor seperti ini kalau di dalam statistik disebut sebagai interval ya. Interval itu jarak angkanya 1 sampai 26 berarti intervalnya ada
26 angka, 27 sampai 34 ini namanya interval. Nah, bagaimana caranya nanti kita menetapkan interval angka di dalam kategori-kategori ini, termasuk bagaimana cara nanti menentukan sebuah kategori. Nah, itu semua nanti akan kita praktekkan gitu ya di dalam pertemuan selanjutnya. Pada intinya nanti yang akan kita cari, kita analisis menggunakan statistik deskriptif adalah terkait beberapa hal ini. Sebagai contoh di dalam ini penelitian yang saya lakukan yang tadi ada di PPT. Nah, maka nanti yang akan dilaporkan di analisis deskriptif, cara pelaporannya itu kira-kira seperti ini. Kita akan melaporkan berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya, lalu berapa yang dapat rendah, rendah sekali, sedang, tinggi, dan tinggi sekali. Ini nanti artikelnya bisa teman-teman baca. Nah, ini semua nantinya akan kita praktekkan. Oleh karenanya, terlebih dahulu saya akan memberikan tugas pada teman-teman semua untuk ya, untuk mengambil data penelitian terlebih dahulu. Jadi sudah ada 2 skala yang nanti bisa teman-teman gunakan untuk mencari data penelitian. Setiap mahasiswa saya beri tugas untuk mencari minimal 10, mengumpulkan data minimal dari 10 mahasiswa. Pengumpulan datanya silakan bisa langsung ketemu dengan mahasiswanya, kemudian meminta mereka untuk mengisi skala yang sudah ada di Elitak, sudah saya siapkan, mengisi secara langsung, atau Anda memasukkan ke dalam Google Form, lalu Anda meminta partisipan mengisi secara daring melalui Google Form, dua-duanya diperbolehkan. Nah, setelah partisipan mengisi, kemudian nanti silakan Anda buat tabulasi. Nah, ditabulasi seperti ini jawabannya ya. Ditabulasi seperti ini nantinya. Misalnya untuk skala 1 itu ada 9 item. Item 1 sampai item 9. Soal nomor 1 sampai soal nomor 9. Maka nanti dibuat tabulasi seperti ini. Partisipan nomor 1, soal nomor 1 jawabannya SS. Nomor 2 jawabannya TS. Nomor 3 jawabannya S. Dibuat tabulasi seperti ini. Ini minimal 10. Kalau misalnya Anda mengambil data lebih dari 10 orang juga tidak masalah. Nah, ini adalah tugas individu yang nanti bisa diunggah di Elitak dalam bentuk file Excel seperti ini, ya, dalam bentuk tabulasi jawaban. Demikian untuk perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.